Selamat datang di sesi analisis ekonomi mendalam. Hari ini tidak hanya akan bicara soal angka inflasi, karena sejujurnya angka inflasi saja seringkali menipu. Kita akan membedah sesuatu yang lebih fundamental, yaitu efisiensi kebijakan moneter. Coba bayangkan sebuah janji ketika bank sentral menetapkan target inflasi. Itu adalah janji mereka kepada rakyat. Jika mereka berjanji inflasi akan ada di angka 2%, tapi realitanya melompat ke 8%, maka ada sebuah lubang kredibilitas yang besar di sana. Nah, dalam ilmu ekonomi, lubang ini kita sebut sebagai variabilitas inflasi. Mengapa variabilitas ini sangat penting? Jawabannya sederhana. Kepastian. Bagi pelaku bisnis, kepastian itu jauh lebih berharga daripada harga murah. Jika variabilitasnya rendah, pengusaha bisa berinvestasi dengan tenang. Tapi jika variabilitasnya tinggi, ekonomi bisa lumpuh karena ketidakpastian. Hari ini kita akan membedah sebuah negara untuk melihat siapa yang paling lihai menepati janji moneternya di tengah ketidakpastian global sepanjang 2024 hingga 2025. Bedah metodologi dan Taylor Curve dan ekspektasi. Sebelum kita masuk ke daftar negaranya, mari kita sematkan persepsi dulu tentang bagaimana cara kita menghitungnya. Kita menggunakan selisih antara inflasi real dan inflasi ekspektasi. Ekspektasi ini biasanya datang dari target resmi bank sentral atau konsensus pasar. Kita menggunakan perhitungan mean absolute error. Sederhananya begini, semakin kecil selisihnya, maka semakin efisien kebijakannya. Hal ini menandakan bahwa transmisi kebijakan moneter mulai dari pengaturan suku bunga hingga pengendalian jumlah uang beredar berjalan mulus sampai ke sektor real. Negara dengan efisiensi tinggi biasanya memiliki apa yang kita sebut sebagai jangkar inflasi yang sangat kuat. Juara Asia, Indonesia dan Singapura. Mari kita mulai dari profil yang sangat berat, yaitu Indonesia saat ini. Indonesia tengah menjadi sorotan dunia karena berhasil mempertahankan inflasi di angka 1,57 hingga 2,7% terhadap target 2,5%. Artinya, variabilitas kita hanya 0,45%. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Mengapa? Karena Indonesia tidak menggunakan cara teks buku yang kaku. Kita menggunakan policy mix atau bauran kebijakan. Ketika negara lain hanya sibuk menaikkan suku bunga, Indonesia melakukan intervensi fisik pada harga pangan melalui tim pengadilan inflasi di daerah-daerah. Hasilnya, ekspektasi pasar tetap tenang dan variabilitas pun tetap kecil. Lalu bergeser ke tetangga kita, Singapura. Singapura bisa dibilang sebagai anak emas dalam hal stabilitas. Dengan variabilitas hanya 0,10%, kebijakan mereka hampir tidak pernah meleset. Singapura punya cara unik. Mereka tidak mengatur suku bunga, melainkan nilai tukar mata uang atau NIER. Ini membuktikan bahwa mekanisme pasar yang sangat terbuka pun bisa tetap stabil asalkan dikelola dengan transparansi yang tinggi. Bagaimana dengan negara-negara maju? Amerika Serikat lewat The Fed
mencatatkan variabilitas sebesar 0,60%. Angka ini sebenarnya cukup baik, namun menunjukkan bahwa The Fed masih kesulitan menjinakkan inflasi di sektor jasa yang sifatnya lengket atau sticky. Di sini kita bisa melihat bahwa ekonomi yang terlalu besar terkadang memang lebih sulit untuk bermanuver dengan cepat. Lalu ada Inggris dengan variabilitas 0,30%. Meskipun Inggris sempat diguncang krisis biaya hidup yang hebat, Bank of England terbukti berhasil membawa inflasi real kembali mendekati target mereka lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Dan jangan lupakan Jepang setelah puluhan tahun terjebak dalam kondisi harga yang tidak pernah naik. Jepang kini menghadapi variabilitas 0,50%. Bagi negara lain mungkin ini angka kecil, tapi bagi Jepang ini adalah tantangan besar karena mereka harus belajar kembali bagaimana cara mengelola inflasi setelah terbiasa dengan inflasi selama berdekatan. Masuk ke kelompok menengah, kita melihat India dengan variabilitas 0,80%. India adalah contoh klasik di mana faktor cuaca bisa mengalahkan kebijakan moneter sehebat apapun. Fenomena El Nino yang merusak panen seringkali membuat inflasi real di sana lompat jauh di atas target bank sentral mereka. Kemudian ada Brasil dengan variabilitas 1,50%, berhasil punya senjata panjang dengan inflasi tinggi sehingga bank sentral mereka harus bekerja ekstra untuk meyakinkan pasar. Meskipun mereka sangat agresif naikkan suku bunga, ekspektasi masyarakat seringkali masih ragu sehingga menciptakan celah variabilitas yang cukup lebar. Sementara itu, Rusia berada di angka 4,50%. Di sini, kebijakan moneter sedang berperang dengan geopolitik ketika sanksi ekonomi menghantam dan biaya impor melonjak. Instrumen suku bunga sekuat apapun akan sangat sulit untuk menutup celah inflasi yang timbul. Terakhir, kita harus bicara tentang apa yang terjadi jika efisiensi moneter hilang sama sekali. Kita bicara tentang Turki dan Argentina. Di Turki variabilitasnya mencapai 40%. Ini adalah contoh di mana kebijakan moneter justru menjadi sumber masalah. Dengan kebijakan suku bunga rendah di saat inflasi sedang tinggi-tingginya. Kredibilitas bank sentral di sana hancur lebur. Dan puncaknya adalah Argentina dengan variabilitas mencengangkan sebesar 175%. Di titik ini, inflasi real sudah tidak ada lagi berkomunikasi dengan target pemerintah. Kebijakan moneter di Argentina tidak lagi dianggap efisien karena kepercayaan publik terhadap mata uang peso sudah mencapai titik nadir. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa tanpa kepercayaan kebijakan moneter hanyalah sekedar angka di atas kertas. Sebagai kesimpulan, efisiensi moneter bukan hanya tentang siapa inflasinya paling rendah, tapi tentang siapa yang kebijakannya paling bisa diprediksi. Indonesia telah membuktikan diri mampu berada di jajaran elit negara dengan variabilitas rendah, bahkan bersaing ketat dengan negara-negara maju. Ke depan, tantangan tentu akan semakin berat,
mulai dari perubahan iklim hingga ketegangan geopolitik. Namun satu hal yang pasti, negara yang mampu menjaga variabilitas inflasi tetap rendah akan menjadi pemenang dalam menarik investasi global. Terima kasih telah mendengarkan analisis ini. Saya berharap ulasan ini memperkaya perspektif Anda tentang bagaimana dunia bekerja di balik angka-angka statistik. Saya Arifah Zulfi, sampai jumpa di ulasan